everyone, welcome to my channel and how are you today? Oke deh, video kali ini kita masih di segmen Q&A dengan tema yang berbeda tentunya. Kalau yang sekarang ini kita bahas soal kepercayaan diri seorang perempuan, terus sama pandangan seorang laki-laki itu. Kalau misalnya ngelihat seorang wanita tuh kayak gimana sih? Dia memandang dari sisi apa? Kayak misalnya sisi kecantikannya, atau hatinya, atau make upnya dan lain-lain gitu ya. Oke deh, di sini aku udah mengundang narasumber secara online pastinya, karena saat ini kita masih ada di dalam masa social distancing. Aku udah menghubungi beberapa orang temanku, ya mendapatkan 3 orang sih. Langsung aja kita simak videonya. Keep watching. Siapa dulu yang mau ngasih pertanyaan ini? Udah, say hi dulu, bilang hi dulu. Oke, yang pertama aku langsung aja hubungin yang namanya. Kenalkan namanya dulu. Halo, nama saya Dedi. Saya tinggal di sini. Oke. Jadi gini, bener gak sih? Make upnya cewek itu jadi faktor yang penting banget buat kakak kalau pas pertama kali ketemu seseorang. Menurutku ya penting-penting amat juga sih. Ya itu juga menjadi seperti pandangan pertama lah. Tapi juga dilihat kondisinya. Maksudnya kondisinya itu yang kayak gimana? Kondisi seperti pas pertama ketemuan, jadi ya nggak terlalu menor, juga nggak terlalu berlebihan gitu. Sudah disesuaikan waktu dan tempat karena kita ketemunya. Oke. Terus kalau misalnya dia itu nggak dandan sama sekali, jadi kayak pucet gitulah, itu ngefek nggak sih? Ya tergantung persepsi sih. Kalau aku pribadi aku lebih suka yang natural. Tapi nggak tahu kalau persepsi orang lain itu seperti apa. Menurut aku tergantung persepsi. Terus ada nggak sesuatu yang bikin ilfeel gitu biasanya? Bikin ilfeel? Mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada yang buat aku ilfeel sebenarnya. Ya. Biasanya yang bikin ilfeel tuh kan ada orang yang ilfeel karena penampilannya, terus ada orang yang ilfeel tuh karena cara ngomongnya atau yang lain-lain gitu. Nggak ada sama sekali? Oh enggak sih. Aku terima apa adanya gitu. Terus kalau dari segi penampilan, suka yang simple atau yang gimana? Kalau aku pribadi suka yang simple. Jadi ya kalau dandan nggak lama dan juga nggak ribet. Suka yang belak-belakan atau yang malu-malu atau yang jaim gitu? Yang malu-malu. Kalau belakang terlalu terbuka, kalau jaim ya kadang ya bikin Ilfeel. Lah itu dia ilfilnya, tadi katanya nggak ada. Yang terakhir, kalau cewek yang tomboy itu di mata kakak gimana? yang tombol. Ya biasa aja. Kalau sarannya, ya saran aku penampilannya ya pokok sesuaikan kondisi dan tempat. Tapi nggak usah terlalu juga, jangan terlalu lama. Yang penting ya pahami persepsi baiknya. Udah itu aja ya. Oke deh, makasih banyak udah meluangkan waktu buat vlog aku di sini. Makasih ya. Sekarang aku langsung lanjut ke yang kedua. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Oke, nama gua Fadi dari Jakarta. Aku boleh langsung tanya-tanya ya sekarang. Oke. Jadi pertanyaannya yang pertama, bener nggak sih kalau make up itu sesuatu yang ngaruh banget buat cowok?
sebenarnya kalau dari mata cowok itu beda-beda mungkin kan ya, karena cowok itu kan tipikalnya beda-beda, mungkin perspektifnya beda-beda. Iya, Cuman penting sih kalau menurut gue, karena mau pengaruhnya itu cuma 1% pun itu tetap berpengaruh gitu sih. Bisa dijelasin lebih detail nggak? Itu pengaruhnya karena hal yang apa gitu? Ya mungkin karena tipikal cowok itu kan beda-beda. Mungkin ada yang lebih suka lebih feminim, atau mungkin ada yang nggak suka. Maksudnya itu lebih suka natural. Jadi dari penampilan tipikal makeupnya itu pengaruh ke si tipikal cowoknya. Oke deh. Terus ada nggak sih sesuatu yang biasanya bikin ilfeel banget gitu? Kalau ilfeel lebih ke yang nggak sesuai sama tipikal si cowoknya itu. Maksudnya cowoknya nih kayak punya kayak batasan-batasan, atau mungkin kesukaan-kesukaannya, atau mungkin dia masa lalunya punya cerita apa yang mana pas di saat dia deket lagi sama tuh cewek itu jadi bisa ilfeel karena mungkin pengalaman mungkin. Terus kalau misalnya tadi kan jawabannya make up itu penting ya berarti. Nah, ini nih misalnya cewek kakak sendiri nih yang nggak make upan gitu, jadi dia kan kelihatan kayak pucet gitu loh. Itu ngaruh juga nggak? Maksudnya kayak terus akhirnya lebih memilih lihat yang lain atau gimana gitu? Kalau itu sih mungkin lebih ke komunikasi ya. Kalau emang nggak sesuai kan sebenarnya kan bisa dikomunikasiin. Cuman kalau misalkan begitu penting juga sih, karena kalau orang lain ngelihat kayak kesannya tuh kayak nggak ada komunikasinya kan gitu. Oh ya, dari segi penampilan biasanya suka yang simple atau yang elegan atau yang feminim atau yang gimana gitu? Yang paling pas apa? Yang paling pas, kalau untuk tipikal aku sih lebih ke elegan. Jadi lebih ke yang elegan ya? Iya. Kalau buat sifatnya dia suka yang malu-malu atau yang belak-belakan atau yang lainnya lagi? Kalau untuk sifat mungkin lebih suka yang belak-belakan sih, karena kalau belak-belakan itu kan komunikasinya kan enak, jadi diskusinya lebih gampang gitu. Yang terakhir nih, cewek yang tomboy itu di mata kakak gimana sih? Keren sih. Kerennya dari mana? Ya, soalnya gini loh, kayak jatuhnya kan sebenarnya kan kesan untuk cewek itu kan sebenarnya kan feminim ya. Oke. Tapi dia tetap memilih sebagai cewek cuma tomboy. Berarti sebenarnya kan nggak banyak dong, walaupun dihitung banyak, cuma persentasenya cewek tomboy sama cewek feminim itu lebih banyak yang tomboynya, lebih banyak yang tomboynya gitu. Lebih banyak yang femininnya, dikit gitu. Keren aja, soalnya dia tetap apa ya, tetap jadi dirinya sendiri. Ya, asalkan nggak merubah sesuatu yang udah dikodratkan ya. Apa itu? Oke deh, cukup segitu aja. Dan sekarang yang terakhir, ada saran nggak? Ada masukan-masukan gitu buat cewek-cewek yang sampai saat ini masih kesulitan? Mungkin satu kata sih ya, be yourself sih. Be Karena yourself, oke. Terus? Satu kalimat, okay. Be yourself. Ya. Jadi be yourself itu kalau misalnya kalian para cewek gitu yang mungkin itu bisa dibilang usaha untuk sama cowok gitu kan. Di saat Anda tidak menjadi diri Anda, nah itu berarti bukan Anda.
Bagus banget pesennya hari ini. Udah? Sudah cukup. Oke deh. Perlu diketahui juga, yang namanya Bang Fandi ini juga punya channel YouTube. Namanya kalau nggak salah Bajul Gaming ya. Nah, itu dia. Jangan lupa subscribe juga, kalian temen aku. Makasih ya kak. Ya. Makasih juga. Oke, makasih. Sekarang langsung aja lanjut ke yang ketiga. Memperkenalkan dulu nama kamu siapa? Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fernanda. Oke. Pertanyaan yang pertama. Bener nggak sih kalau make up itu jadi sesuatu yang penting banget? Sebenarnya sebelum kita beranjak ke make up, hal yang paling penting yang pertama itu adalah tentang tata cara berpakaian, tata cara mencocokkan antara pakaian, baju, celana, sepatu dan juga aksesoris. Karena first impression orang itu pasti ke pakaian dulu, baru naik ke muka. Bisa jadi orang itu baik dalam hal seperti make up, tapi dia sangat-sangat buruk dalam hal tata cara berpakaian. Bisa jadi dia mencocokkan pakaiannya terlalu over, misalnya warnanya terlalu cerah, terlalu kontras dengan warna kulitnya, atau mungkin juga antara baju dan celananya tidak match. Ada juga aksesoris, contohnya jam tangan mungkin, atau gendang, atau mungkin juga kalung, ada yang terlalu oversize seperti itu. Contoh hal yang paling yang salah satu juga yang penting itu adalah tentang jam tangan juga. Kadang orang-orang juga menyepelekan hal ini karena banyak orang yang menggunakan jam tangan itu terlalu besar dengan pergelangan lengannya. Lalu kalau berbicara ke make up, sebenarnya hal ini juga penting setelah tata cara berpakaian, tata cara kita merawat muka atau wajah seperti itu. Oke. Terus ada nggak sih sesuatu yang biasanya itu bikin ilfeel gitu? Biasanya yang bikin ilfeel itu make up dalam hal yang terlalu over, misalnya contoh kontras antara seperti ada yang tangannya misalnya warnanya agak kecoklatan tapi mukanya putih, terlalu Iya, sering banget kayak gitu biasanya. Aku ya, juga sering lihat. Tebelan, itulah istilahnya, gampangnya ini tebelan. Atau mungkin juga ada orang yang nggak bisa bikin alis gitu, ada yang agak menceng derajat, tapi itu juga mungkin agak berpengaruh di pandangan orang juga, orang sentuh seperti itu. Ada salah satu juga yang bikin ilfeel juga tentang pemilihan warna lipstick. Kadang orang-orang menyampaikan warna lipstick yang dicocok dengan pakaian juga tingkat kepedean atau tingkat kepedean yang dimiliki mungkin bukan aja, tapi kalau orang yang dengan tingkat kepedean rendah mungkin ketika menerima bullying tentang make up mungkin juga akan down. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalau dari segi penampilan tadi udah dibahas ya, padahal belum aku tanyain, tapi ternyata udah dibahas. Oke. Jadi semuanya rata-rata ngejawab kalau make up itu ternyata sesuatu yang penting dan berpengaruh. Terus bagaimana kalau misalnya ada keadaan orang itu yang sama sekali nggak suka bermake up? Jadi dia tuh kemana-mana cuman simple-simple aja, bahkan kayak kesannya tuh kelihatan kayak kusam, nggak terurus gitu. Itu pendapat orang gimana biasanya? Ada dua golongan orang yang malas bermake up. Yang pertama, orang-orang yang merawat kulit wajah tapi tidak malas dengan make up seperti make up bedak yang terlalu tebal, tapi dia perawatan kulitnya rajin, misalnya dia rajin ke salon perawatan wajah, tutup wajah, atau mungkin juga pokoknya seperti itu. Facial. Tapi ada juga facial itu. Terus ada juga golongan orang yang kedua itu udah dia malas perawatan wajah tapi dia juga malas make up, agak-agak kurang bagus ya, bukan agak, memang kurang bagus untuk dilihat. Tapi perlu digarisbawahi lagi, make up itu juga tentu tentang, misalnya kayak cowok kan nggak mungkin juga make up pakai bedak gitu kan. Make up cowok sama cewek pasti beda ya. Misalnya kayak cowok mungkin paling minim yang dikeluarkan dari
berarti mau cowok mau cewek itu sama aja ya, kita harus bisa merawat diri gitu. Terus dari segi cara pergaulannya, biasanya cewek itu ada yang belak-belakan, terus ada juga yang malu-malu, ada yang pendiam. Itu seharusnya bener kayak gimana sih? Sebenarnya cara pergaulan ini agak masuk ke ranah pribadi orang, karena ini sebenarnya urusan tentang kenyamanannya seseorang dengan lingkungannya. Ada juga orang yang sifatnya selama itu fine-fine saja, asal dia tidak melakukan hal-hal negatif yang menimbulkan keterlibatan sosial terganggu. Benar-benar bersikap sesuai dengan tahu lah dengan kondisi, bisa menempatkan diri di mana dia berada. Iya, udah jelas kalau gitu. Terus yang terakhir nih, kalau yang kamu bahas tadi semuanya kan itu mengarah ke yang cewek banget gitu. Terus gimana kalau sama cewek yang tomboy? Biasanya mereka tuh perilakunya berbeda dari yang lain gitu. Agak ke laki-lakian gitu ya. Iya, kayak gitu. Mulai dari penampilannya, terus cara ngomongnya, cara dia bergaul biasanya kan lebih berbeda gitu. Kayak lebih anti mainstream gitu loh. Dalam hal ini ke hal wanita lah, tentang tata cara hal bagaimana dia merawat diri sebagai wanita, bagaimana dia menempatkan diri sebagai wanita, bukan di luar kodratnya. Dan sama aja kayak semisal yang mononomen kebalikannya, apa namanya itu, banci kan gitu lah. Ya kayak ibaratnya kayak cowok tapi kewanitaan itu kan juga tidak sesuai kodratnya, meskipun dia bilang loh aku sudah dari dulu lahir, aku dari kecil, aku apa namanya bergaul dengan laki-laki ini, orang tua aku juga tidak melarang gitu. Terus dari semua kesimpulan ini ada saran nggak? Sarannya sih ke media pembelajaran juga banyak kan tentang hal make up wanita. Ya sebenarnya kayak channelmu ini kan. Ini kan channel Ya nggak usah promosi. Tata rias gitu kan. Nah itu kan juga banyak media pembelajaran di YouTube juga banyak, mungkin juga di melalui media sosial yang lain itu aja. Jadi biar bisa lebih membaur gitu ya. Ya kan? Iya benar. Oke, cuman itu aja sarannya. Iya. Udah cukup? Cukup. Ada beraya lagi. Udah cukup sampai di situ aja. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Ya, sama-sama. Jadi udah selesai itu dia tadi. Ketiga pendapat dari narasumber yang udah aku undang. Kalian bisa bandingin yang mana yang menurut kalian pas buat diri kalian, terus yang mana yang menurut kalian masih kurang pas. Terserahlah mau yang gimana aja. Pokoknya di sini tujuan aku cuma mau kasih saran aja buat kalian yang selama ini tuh masih kayak kurang percaya diri, kurang tahu buat menyesuaikan ini itu. Jadi biar kalian tuh lebih tahu gitu aja loh. Nggak berniat sama sekali menjatuhkan orang lain atau ngejut gitu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi semuanya ini tentang sesuatu yang tergantung pemikiran kalian aja. Anggap aja ini sesuatu yang positif buat pembelajaran kayak gitu. Oke. Buat kalian yang mau komentar, kalau ada yang kurang setuju atau ada yang mau berpendapat lain juga boleh, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. And I'll see you on my next vlog.